Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ilmu Pemerintahan akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu dampak kenaikan harga bahan pokok terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tantangan Indonesia yang paling sering ataupun besar pada saat ini yaitu permasalahan tentang harga bahan pangan, baik pangan domestik dan pangan global. Harga bahan pangan lokal yaitu makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, terutama terhadap bahan pokok, di mana ini adalah kebutuhan yang wajib manusia harus membeli untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Kenaikan bahan pangan pokok menjadi permasalahan yang tidak ada ujung-ujungnya, yaitu seperti sekarang di Indonesia mengalami krisis naiknya harga minyak goreng yang nilai harga jualnya sangat tinggi. Masalah ini pun sampai sekarang belum juga dikonfirmasi lebih lanjut karena terutama bagi rakyat rendah di Indonesia, mereka yang tidak bisa untuk membeli dengan harga yang tinggi atau mahal, apalagi minyak goreng sangatlah penting dalam memasak, dan yaitu kita ketahui memasak untuk menghasilkan makanan dan makanan untuk bisa kita bertahan hidup. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Jihan Anfiska. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang. Perekonomian merupakan memiliki salah satu pilar dari kehidupan negeri. Perekonomian negeri yang normal hendak sanggup membuat kesejahteraan di warga. Salah satu penopang perekonomian negeri ialah kenyamanan di pasar, baik pasar benda jasa, pasar duit, ataupun pasar tenaga kerja. Penyeimbang pasar mempengaruhi terhadap mekanisme di pasar yang sanggup mewujudkan tingkatan harga yang balance. Ialah tingkatan harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan serta penawaran yang balance. Di mana kala pada dikala keadaan dalam kondisi balance tanpa terdapat pelanggaran hingga harga hendak normal. Tetapi apabila terbentuknya persaingan yang tidak sehat hingga penyeimbangan harga hendak terhenti serta yang pada kesimpulannya hendak mempengaruhi terhadap hak rakyat secara universal. Benda pokok pada dikala ini lagi menghadapi naik turunnya harga, sehingga membuat warga kesusahan penuhi kebutuhan hidupnya tiap hari. Perihal ini jadi perihal yang mesti diatasi serta dicari jalur keluarnya. Selanjutnya, dampak kenaikan harga bahan pokok ini sangatlah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat rendah. Kenaikan bahan pokok menjadi permasalahan setiap keluarga di Indonesia yang dimana masyarakat rendah atau miskin di Indonesia begitu masih banyak. Bahan pokok menjadi satu-satunya konsumsi bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Namun memang sekarang sudah banyak sekali makanan instan yang tersedia baik di minimarket maupun pasar. Tetapi makanan yang hasil dari buatan masakan rumah rasa dan nikmatnya sudah jelas berbeda. Seperti kenaikan harga beras, masyarakat Indonesia ciri khasnya adalah dengan mencampurkan makanan dengan nasi supaya lebih cepat kenyang dan menahan perut untuk lapar lagi lebih lama. Dengan naiknya harga beras ini, terutama masyarakat rendah, mungkin mereka tidak akan sanggup untuk membelinya dengan jumlah yang mereka beli sebelum adanya kenaikan harga bahan pokok ini. Namun ada kalanya juga yang tidak mampu untuk membeli beras yang karena harganya mahal bagi mereka, serta tidak sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Kenaikan bahan pokok murah diperkirakan terjadi karena kebutuhan dan permintaan masyarakat yang terus meningkat. Dan tentu saja kenaikan bahan pokok sering terjadi belum lagi dengan cuaca yang tidak mendukung, membuat hasil bahan pokok petani yang sering gagal panen. Dan membuat harga bahan pokok kian meroket menjadi masyarakat harus mewajarkan dengan bahan pokok yang naik turun. Dan saya baca juga tiap kenaikan bahan pokok yang adanya para oknum yang sengaja menimbun bahan pokok menyebabkan kelangkaannya bahan pokok tersebut. Contohnya seperti kasus minyak goreng yang sangat meroket, membuat masyarakat bingung dan marah adanya oknum-oknum yang sengaja menimbun hingga membuat kelangkaan minyak goreng tersebut. Mungkin sebaiknya pemerintah lebih mengawasi para oknum yang sengaja menimbun supaya tidak adanya kelangkaan bahan pokok dan kenaikan bahan pokok tersebut. Lalu juga di Kota Padang, pastinya juga dilandasi dengan krisis naiknya harga bawang merah
yang semakin hari semakin mahal. Ini mungkin bisa disebabkan dengan terus banyaknya permintaan masyarakat, tetapi bawang merah yang dihasilkan tidak memadai. Ataupun bawang merah yang subur tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, itu menyebabkan bawang merah menjadi langka serta juga menyebabkan harganya naik atau mahal. Kenaikan harga bahan pokok pangan ini menjadi permasalahan yang tidak kian usai. Pemerintahan seharusnya lebih menindaklanjuti permasalahan ini, karena bagi masyarakat terutama pada sektor pertanian harus memikirkan lagi untuk melakukan pendekatan agribisnis agar produksi pertanian memiliki nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. Terkadang masyarakat ke masyarakat lainnya seperti penjual kepada konsumen tidak rela juga dengan menaikkan harga bahan pokok pangan yang mereka jualkan. Tetapi mereka harus memikirkan keuntungan bagi mereka, di mana keuntungan dari harga pasar tersebut adalah pendapatan lebih dari hasil mereka jual. Kebanyakan masyarakat tidak bisa berbuat dan menerima saja tentang kenaikan harga bahan pokok pangan ini karena mereka adalah masih takut dan bingung. Selanjutnya, banyaknya faktor penyebab terjadinya kenaikan harga bahan pangan. Di antaranya perubahan iklim, belum memadainya infrastruktur pendukung pertanian, masih kurangnya pemanfaatan teknologi, lahan yang berkurang, kurangnya jumlah petani, hingga rendahnya produktivitas pertanian. Tidak hanya petani, industri pengolahan bahan pangan pun mengalami tantangan tersendiri, seperti tambahan ongkos dan keterbatasan impor bahan baku. Perkembangan sektor pertanian yang diikuti ini oleh kebijakan perdagangan pangan yang berorientasi pada kepentingan konsumen melalui penyederhanaan regulasi impor sehingga akses masyarakat dalam mendapatkan pangan tersebut dapat terjangkau. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Hasil dan pembahasan. Kenaikan harga 9 bahan pokok sembako berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan harga ini sangat dirasakan oleh rakyat menengah ke bawah. Himpitan ekonomi rumah tangga ditambah biaya hidup yang semakin mahal, yang berakibat pada bertambahnya beban hidup rakyat kecil pada saat ini. Penyebab meroketnya harga di antara lain karena kurangnya stok pangan, terjadi kekeringan, serangan hama, distribusi yang tidak merata, sampai terjadinya penimbunan barang. Kenaikan harga pangan ini perlu mendapat perhatian yang fokus utama dalam agenda kerja pemerintah. Banyak masyarakat mengeluh karena tidak dapat membeli bahan makanan seperti sebelum harganya naik. Dengan terjadinya kenaikan harga bahan pokok saat ini, diharapkan pemerintah harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan aksi penimbunan. Sebab aksi semacam inilah yang akhirnya menyudutkan pendengaran pasar. Seakan-akan pedagang pasar yang melakukan aksi ambil untung dari situasi yang ada, dan merugikan banyak konsumen. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.